Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 September 2025. Kita sedang ada kegiatan untuk pembentukan atau penanaman kembali rumput-rumput itu dengan bibit-bibit yang sudah kita miliki gitu. Ini bisa dilihat, ini bibit-bibit pakcong Kak ya. Ini bibit-bibit dari tumbuhan pakcong. Nanti akan diiris-iris, akan dibuat pendek semacam stick gitu. Lalu akan langsung ditancapkan ke tanah gitu. Nah ini Kak Nata sedang melakukan bukan panen berarti itu ya. Ini pengambilan bibit aja, berarti bukan panen. Jadi tanaman-tanaman yang sudah cukup lah untuk dijadikan bibit itu akan dipotong, diambil terus akan dipotong-potong lagi kurang lebih sekitar ada 30 cm Kak, nggak sampai ya. Sekitar 20 sentian lah untuk dia nanti jadi bibit rumput yang akan ditanam di lahan yang sebelah sana. Nah ini kita lagi ada di lahan di depan kandang. Ini kebetulan lahan kita juga ada sekitar 7 hektar 8 hektar kayak lebih kurang 7 sampai 8 hektar di daerah sini. Nanti untuk proses mulai dari pembuatan bibitnya segala macam kita lihat di sana. Ini kita kumpulin dulu bibit-bibit yang ada semuanya, nanti kita proses di ladang yang akan kita tumbuhi rumput kembali begitu. Oke, ini setelah tadi udah dipotong panjang-panjang, ini kita bawa menggunakan traktor. Traktor ini bisa multiguna nih, bisa masuk ngangkut bibit, kadang-kadang bisa memperbaiki jalan. Kadang-kadang bisa bawa bibit rumput, bikin lahan, bedengan lahan dan segala macam. Ini bakal kita bawa ke lahan yang ada di sebelah sana. Itu untuk diproses supaya jadi bibit, yaitu ditanam. Habis ditanam nanti dikasih pupuk dan segala macam lah. Agak panjang nanti kita jelaskan semampu yang kita bisa kita menjelaskan ya. Kita lanjut jalan ke lahan yang sebelah sana. Ya ini karena jalannya cukup ini ya, mendaki dan juga kurang bagus jalannya, makanya kita perlu armada khusus untuk sampai ke ladang-ladang ini gitu. Ya lumayan tinggi sih ladangnya dan juga jalannya kurang bagus, agak banyak jalan-jalan berlubang, biasalah jalan tanah. Jadi harus ekstra hati-hati bawa motornya, bawa mobilnya segala macam. Kita gas aja lah. Oke, ini lahan yang sudah dipersiapkan sebelum ditanami rumput, itu dibuat bedengan ya kayak. Dibuat bedengan dulu, dibuat semacam garis-garis dulu untuk menanam rumputnya. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang udah ditanam nih. Ini tadi yang saya bilang cuman paling 1 jengkal lah ininya. Ini nanti dia akan tumbuh sekitar masa panennya itu 60 sampai 45 harian untuk tumbuhnya. Ini lagi dipersiapin, itu lagi April lagi nanam juga. Ada beberapa teknik untuk nanamnya. Kadang-kadang ada yang miring, ada yang lurus juga. Kalau kita pakai teknik yang miring untuk penanamannya. Nah, sebelum ditanam ini akan diolah dulu. Kita lihat di bagian belakang sini. Ini akan dicacah dulu jadi bagian-bagian kecil. Setelah itu ditanam ke bedeng-bedengan yang sudah dibuat. Kadang-kadang yang nggak tahu tuh gini. Harusnya Gini. kenapa gitu? Dia tumbuhnya ke atas. Ini kan? Nah, Oh iya kalau iya dia iya. gini, Masuk ke dalam. ke dalam. Karena ini akarnya kan? Iya. Iya. Ini bakal ini tumbuhnya kan. Tumbuhnya. Nah, jadi ini penanamannya itu ada tekniknya. Pertama ini dipotong 1 jengkal lah. 1 jengkal dengan posisi miring seperti ini. Setelah itu pada saat penanamannya itu ada beberapa teknik ya kayak. Ya. Ada yang lurus, ada yang masuk lurus gini, ada juga yang nanam itu miring gitu. Nah, setelah itu harus diperhatikan juga penanaman itu harus lihat kemana arah dari akarnya. Kalau ini kan akarnya nih jelas nih akarnya ke bawah, otomatis penanaman itu harus masuk dari bagian sini, bukan terbalik seperti ini. Tuh, karena kalau terbalik otomatis nanti
ya kebalik juga gitu tumbuhnya. tumbuhnya itu. Ini kurang lebih, dan juga untuk tumbuhan rumput ini sebenarnya kalau soal ngomongin soal modal ini cuman sekali kayak Iya. Nah, cuman sekali, karena kita beli bibitnya, kita panen bibitnya, setelah dipanen segala macam itu bibitnya masih bisa kita gunakan, sangat-sangat bisa digunakan lah untuk terus berkembang. terus-terusan. Selama ini kita udah punya bibit ini udah 4 tahun kayak Nah, 3 tahun ya, 3 tahun kurang lebih 3 tahun itu tidak pernah untuk beli bibit lagi karena udah ada bibit-bibitnya. Jadi setelah rumput itu tumbuh, pertama untuk daunnya itu mungkin bisa difokuskan ke pemberian pakan sapi, tapi untuk batang-batangnya ini bisa kita gunakan untuk bibit-bibit rumput selanjutnya begitu. Oke, jadi nanti setelah ditanam rumputnya itu akan diberikan lagi ke sapi-sapi yang ada di kandang kita. Jadi di kandang berkah itu mulai dari sapi itu datang sampai semua yang ada di kandang berkah itu sebisa mungkin kami maksimalkan untuk dari produk kami sendiri, mulai dari rumput, makanan, fermentasi dan segala macamnya. Dan juga mudah-mudahan nanti rumput-rumput ini bisa bagus pertumbuhannya supaya bisa memberikan nutrisi yang terbaik untuk sapi-sapi yang ada di kandang berkah. Mungkin itu dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.